Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ramayani. Kali ini saya akan membawakan review jurnal terakhir untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya mengambil jurnal dari Medical Journal Awatara dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Etanol dan Belimbing Wuluh Averhoa bilimbi terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang ditulis oleh Jihan Abrori, Tatiana Siska Wardani, dan Anita Dwi Setiarini pada tahun 2023. Beberapa sediaan hand sanitizer di pasaran masih menggunakan alkohol sebagai bahan antibakteri. Penggunaan alkohol dalam membersihkan tangan dirasa kurang aman terhadap kesehatan karena alkohol merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan lapisan lemak dan sebum pada kulit yang berfungsi sebagai pelindung terhadap infeksi mikroorganisme. Selain itu, alkohol mudah terbakar dan pada pemakaian berulang dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit. Pencarian alternatif formulasi hand sanitizer yang aman bagi kesehatan telah banyak dilakukan, seiring dengan meningkatnya dampak negatif yang timbul pada kesehatan, serta meningkatnya keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan alam atau back to nature. Hal ini ditanggapi dengan banyaknya produk-produk berbahan aktif alami yang digunakan untuk perawatan kesehatan. Salah satu bahan alami yang dapat diharapkan sebagai alternatif yang cukup potensial untuk mengganti penggunaan alkohol pada hand sanitizer adalah daun belimbing wuluh atau Averhoa bilimbi. Dan tujuannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi antibakteri dalam ekstrak daun belimbing wuluh yang diformulasikan dalam bentuk sediaan gel hand sanitizer. Variabel pada penelitian ini ada dua. Yang pertama variabel bebas, yaitu konsentrasi formula gel hand sanitizer ekstrak etanol daun belimbing wuluh. Dan variabel terikatnya uji organoleptis, uji homogenitas, pH, daya sebar, uji efektivitas bakteri Staphylococcus aureus, dan uji stabilitas serta uji iritasi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental menggunakan metode post-test with control group design. Untuk formulasi sediaan gel ekstrak daun belimbing wuluh dapat dilihat pada tabel, di mana dengan penambahan zat aktif daun belimbing wuluh ke dalam formula dasar gel yang dibagi menjadi 3 variasi konsentrasi. Variasi ini berfungsi untuk membandingkan efektivitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama, dilakukan uji stabilitas fisik sediaan gel. Hasil pengamatan organoleptis formula gel ekstrak menunjukkan sediaan yang dibuat berbentuk setengah padat dengan aroma khas daun belimbing wuluh dan berwarna hijau bening. Uji kedua yang dilakukan adalah uji pH. Berdasarkan hasil uji pH yang diperoleh, sediaan gel ekstrak daun belimbing wuluh mempunyai nilai pH dengan rata-rata 5 selama masa penyimpanan 6 siklus dan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti pH sediaan sudah memenuhi kriteria pH kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sediaan gel stabil selama masa penyimpanan 28 hari menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. Artinya, pH sediaan stabil selama penyimpanan 28 hari. Yang ketiga, dilakukan uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui tidak adanya butiran kasar pada sediaan. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa sediaan gel yang dibuat sudah homogen, yang ditandai dengan tidak adanya butiran kasar dalam sediaan serta tetap stabil selama masa penyimpanan. Kemudian selanjutnya dilakukan uji daya sebar, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan penyebaran gel. Hasil pengujian daya sebar sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol dan belimbing wuluh dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa pengujian daya sebar gel dan belimbing wuluh telah sesuai dengan ketentuan dari uji daya sebar. Daya sebar sediaan pada siklus 0 sampai siklus ke-6 memperlihatkan hasil yang sama atau tidak jauh berbeda dan hasil dalam rentan yang ditentukan yaitu 5 sampai 7 cm. Kemudian dilakukan uji viskositas yang menunjukkan adanya penurunan pada viskositas selama penyimpanan 6 siklus. Viskositas gel dipengaruhi oleh konsentrasi karbopol 940. Karbopol 940 bertanggung jawab terhadap terbentuknya matriks gel. Selama penyimpanan, karbopol 940 dapat mengalami kerusakan yang menyebabkan perubahan viskositas gel. Hal ini dapat disebabkan oleh suhu dan kemasan yang kurang kedap sehingga gel menyerap uap air dari luar dan menambah volume air dalam gel. Kemudian pengukuran daya hambat ekstrak gel daun belimbing wuluh terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa ekstrak daun belimbing wuluh dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Dari hasil pengukuran, ekstrak daun belimbing wuluh dibuat sediaan gel terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan hasil penelitian aktivitas antibakteri gel ekstrak daun belimbing wuluh terhadap Staphylococcus aureus, didapatkan zona hambat pada konsentrasi 1%, 2,5%, dan 5% dengan rata-rata masing-masing konsentrasi dari 3 replikasi yaitu 12 mm, 14 mm, dan 23 mm. Keberadaan metabolis sekunder menjadi faktor penting melalui mekanismenya terhadap bakteri. Kemudian yang terakhir, dilakukan pengamatan iritasi. Diperoleh semua formula tidak terjadi iritasi. Dan nilai indeks iritasi yang ditunjukkan oleh keempat formula gel hand sanitizer adalah tidak mengiritasi. Dari pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sediaan gel hand sanitizer ekstrak daun belimbing wuluh tidak menyebabkan reaksi iritasi pada kulit, sehingga sangat aman untuk digunakan. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak etanol daun belimbing wuluh dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan gel hand sanitizer yang memiliki mutu fisik yang baik. Berdasarkan hasil formulasi, sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun belimbing wuluh pada konsentrasi 1%, 2,5%, dan 5% memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus.
Berdasarkan hasil pengujian, formulasi optimum sediaan gel hand sanitizer ekstrak etanol daun belimbing buluh memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus tertinggi, yaitu pada konsentrasi 5%. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.